Nadia. Waalaikumsalam Bu Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Nadia hari ini? Alhamdulillah. Agak apa ya? Agak terburu-buru ya tadi. Ya, tapi Bu Indah bagaimana um, juga? alhamdulillah Bagaimana saya kegiatannya hari ini? kebetulan di sekolah itu lagi mid semester, jadi waktunya Oh, agak apa itu namanya agak santai. Ini ya Bu Nadia tadi iya. kan ada WA saya katanya mau di coaching tentang Mm-mm. masalah apa ya Bu? Itu em, saya mau menceritakan tentang bukan apa ya? Tentang permasalahan rekan saya, Bu. Em, Coba saya jelaskan ya, Bu ya. Eh, Oke Bu. ini nih saya rasanya kasihan dengan rekan saya ini. Mengapa saya kasihan? Karena yang pertama ya, memang tugasnya yang pertama yaitu mengajar. Lalu yang di rumah dia tuh ibu dua anak dan anaknya itu em, umurnya itu berdekatan ya dan memang masih balita ya itu. Dan yang alhamdulillahnya juga terpanggil PPG juga. Jadi pada saat itu dia datang ke rumah Bu, datang ke rumah, lalu ibaratnya ya dia menceritakan em, unek-uneknya begitu ya Bu ya. Eh, Memang ini sebuah kebahagiaan yang patut untuk disyukuri. Eh, Namun di balik itu pasti ada beban-beban ya, mungkin yang harus dipikulnya ya, gitu. Nah, eh, pada saat itu dia bercerita bahwa tidak mampu untuk mengikuti pendidikan karena selain waktu, yang kedua itu masalah perangkat seperti laptop belum punya, mungkin jadi ibaratnya dia mengeluh, sedih, dan tidak punya waktu, ibaratnya ya sulit untuk mengalokasikan waktu untuk mengerjakan tugas. Saya juga sudah Bu memberikan saran, memberikan dukungan. Namun setelah em, pertemuan itu, begitu lewat WA ya, lewat chat pribadi, dia tetap masih menceritakan permasalahannya itu, Bu. Jadi saya agak kebingungan bagaimana cara memberikan motivasi itu terhadap dia. Mungkin gitu, Iya. Bu. Jadi dari ya apa yang Ibu ceritakan ini, Ibu ini kasihan ya sama teman Ibu, walau karena keterbatasan baik itu waktu dengan fasilitas yang dimilikinya itu terbatas. Mm-mm. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira Bu Nadia ingin dapat apa sih dari percakapan kita nantinya? Saya pengennya saya bisa mendapatkan solusi ya atas kekhawatiran saya juga ya. Itu saya jadi khawatir sama teman saya, rekan saya ini. Lalu ya saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya memberikan motivasi dan dukungan ya sehingga dia bisa em, lebih kuat dan bahagia dan semangat menjalani kegiatannya sehari-hari walaupun ada tambahan itu. Iya, jadi Bu Nadia ini ingin mencarikan solusi motivasi kepada rekan Ibu. Namun Iya, dari hal demikian, Bu Nadia juga menjadi khawatir ya, khawatir dengan Ibu, dengan Bu Nadia sendiri. Jadi, eee,
ini kan sudah Ibu Nadia ini sudah bisa mulai membantu, sudah memberikan saran juga kepada rekan Ibu sebenarnya. Namun rekan Ibu ini masih istilahnya masih mengeluh dengan Bu Nadia dari apa itu ya, dari kejadian ini ataupun dari hal yang Bu Nadia alami, apa sih yang selain saran yang Bu Nadia berikan, ada nggak? Ada tidak selain saran lain? Saya memberikan bantuan ya Bu ya. Pas kemarin ya, pas kemarin saya memberikan bantuan karena dia mengeluh karena memang belum sama sekali mengerjakan tugas ya. Lalu saya memberikan eh, contoh dalam bentuk tugas saya. Namun hal yang saya takutkan ya, karena rekan saya ini jadi ibaratnya tuh gimana ya? Karena memang masih belum ya masuk ke materi, jadi sehingga itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya ke saya. Namun sebenarnya eh, pertanyaan itu tidak bisa saya jawab kalau dia memang seharusnya itu bukan materinya dulu gitu maksudnya Bu. Em, jadi memang sama sekali tidak belum paham dan Iya. seharusnya itu ya bagi saya harus belajar dulu supaya bisa paham begitu Bu. Oh iya. Jadi teman Ibu ini sebenarnya dia itu belum mencoba ya Bu ya, belum berusaha untuk belajar mandiri, tetapi dia itu sudah nanya-nanya tugas, nanya-nanya materi sama Ibu. Kemudian dengan alasan tadi dia itu tidak memiliki fasilitas. Iya. Kalau Ibu amati teman Ibu ini, apa memang dia ini tidak punya, apa namanya, tempat untuk usaha, misalnya selain dengan Ibu? Hmm, saya sebenarnya juga sudah memberikan solusi kemarin lewat WA bahwa kan kata saya jarak antara rumah dengan sekolah itu kan dekat. Mhm. Jadi sepulang sekolah jangan dulu pulang ke rumah karena saya juga merasakan kalau udah pulang ke rumah itu ya memang tidak bisa ya untuk mengerjakan tugas karena ada anak-anak yang menunggu. Jadi luangkan waktu berapa jam setelah selesai mengajar itu untuk membuka komputer, ada komputer yang di sekolah itu dimanfaatkan begitu. Tapi ya resikonya jadi agak sore ya, tidak seperti biasa pulangnya ke rumah. Mungkin begitu Bu, saya beri saran. Oke. Jadi sebenarnya Ibu ini sudah memberi beberapa saran ya sama teman Ibu, dari saran untuk belajar mandiri, belajar terlebih dahulu baru bertanya, kemudian ketika tidak memiliki fasilitas, sebenarnya di sekolah itu ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Cuma teman Ibu ini masih belum dapat me mengikuti, atau apakah teman Ibu ini sudah mulai berubah atau sudah mulai salah satu saran dari Ibu itu sudah ada yang dia kerjakan, Bu? Em, Pas kemarin saya memberikan contoh tugas saya, dia bilang begini, terima kasih, nanti dikirim lagi ya tugas-tugas yang lain. Dia begitu. Mungkin gini ya Bu, eh, mungkin memang susah ya membagi waktu. Kalau menurut saya dia tuh susah untuk membagi waktunya. Hmm, dan memang keterbatasan fasilitas itu Oke. gitu. Tapi Bu Nadia kira-kira
ada tidak solusi lain yang Ibu tawarkan kepada rekan Ibu ini selain untuk belajar mandiri, memanfaatkan fasilitas sekolah, kemudian dia ini kan sepertinya sulit ya Bu membagi waktu. Mhm. Ibu ada tidak memberikan solusi lain selain itu? Mungkin, yang pertama ya nanti akan saya berikan solusi, saya menawarkan ya untuk, eee, kerja sama ya, membantu dia. Mungkin saya memberikan, boleh datang ke rumah untuk bekerja sama, mungkin saya memberikan waktu ya, Bu. Lalu yang kedua mungkin, mmm, apa ya, atau bisa bekerja sama ya dengan rekan sejawat, rekannya yang lain yang di sekolah, karena berhubung saya ini berbeda sekolah ya dengan beliau. Jadi, mungkin saya akan memberikan saran untuk bekerja sama juga dengan rekan yang ada di sekolah, berbagi ide, mungkin seperti itu, Bu. Iya. Jadi, saran berikutnya Ibu ingin bekerja sama atau berkolaborasi ya dengan teman Ibu ini. Iya iya. Artinya teman Ibu ini dekat ya rumahnya sama Ibu? Kalau dibilang dekat enggak juga, Bu, mungkin sekitar tapi tergolong dekat lah. Masih satu daerah ya Bu ya? Iya iya. Iya, memang agak sulit ya Bu. Rekan Ibu ini sepertinya sangat sulit membagi waktu dengan adanya kesibukan menjadi ibu rumah tangga yang harus mengurus anaknya, 2 orang anak yang masih balita ya Bu ya. Namun Mhm. ketika Ibu menawarkan solusi yang ketiga ini untuk bekerja sama, apakah Ibu yakin, rekan Ibu ini dapat membagi waktunya Bu untuk pergi ke rumah Ibu? Mmm, kalau saya rasa, kalau kita menawarkan bantuan terhadap orang lain, eee, saya rasa dia akan, mmm, apa ya, ya akan senang hati begitu, Bu, dan memang akan mengurangi bebannya sedikit ya, Bu. Iya, Nanti akan jadi, saya coba. eee, jadi Ibu ini merasa yakin dengan adanya tawaran yang ketiga, yaitu untuk bekerja sama, mengerjakan tugas di rumah Ibu, eee, nanti selain itu juga bekerja sama dengan rekannya yang satu sekolah, itu dapat meringankan beban rekan Ibu ini. Oke, Bu. Iya. Dari apa yang Ibu ceritakan kepada saya, kira-kira Ibu ini ingin rekan Ibu seperti apa sih setelah menawarkan Mmm, beberapa solusi? mhm. Saya inginnya ia itu lebih semangat, bahagia dalam menjalani hari-hari dengan tidak mengeluh, mungkin begitu, Bu. Jadi, dari cerita ini nih, mungkin saya merasa kasihan ya, ikut, eee, apa ya ibaratnya, ya ikut merasakan apa yang ia rasakan. Jadi saya mencoba untuk memberikan, jalan keluar, untuk memberikan motivasi dan dukungan terhadap ia dan mmm, apa yang saya harapkan, ya saya berharap ia lebih semangat, lebih bahagia menjalani segala aktivitasnya dan tugas tambahannya tersebut. Iya, Bu. Jadi setelah Ibu menawarkan saran, kemudian Ibu juga ingin memberikan solusi, Ibu menginginkan rekan Ibu ini bahagia, semangat. Kira-kira eh, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan solusi, saya mendapatkan cara-cara untuk, lebih memberikan motivasi dan dukungan terhadap rekan saya, gitu, Iya. Bu. Kapan Ibu akan mulai memberikan dukungan tersebut? Sekarang juga bisa selesai kita, coaching, saya akan bisa
chat kembali ya dengan menawarkan beberapa solusi tadi. Oh iya, jadi semoga apa yang Ibu lakukan ini berjalan dengan baik, dan nanti setelah Ibu WA rekan Ibu, boleh dong cerita lagi sama saya biar saya tahu kelanjutan cerita Ibu ini. Sepertinya eh, cerita Ibu ini juga sangat menarik ya Bu untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Semoga dalam menjalani kegiatan PPG Ibu dan rekan Ibu ini berjalan dengan lancar. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan selain itu? Tidak ada lagi. Terima kasih ya Bu. Semoga Iya, sehat selalu. sama-sama. Amin. Ibu juga demikian. Baik. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nadia? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Indah? Bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kegiatannya di sana? Alhamdulillah lancar. Cuman ada beberapa yang mengganggu pikiran saya nih Bu. Minggu Apa itu depan Bu? kan ini saya mau cerita Bu. Minggu depan itu Boleh. jadwal saya diobservasi ya Bu. Iya. Kebetulan saya ini kan mengajar mata pelajaran prakarya. Di kelas 8 Mm-mm. itu budidaya tanaman obat. Sedangkan Oke. jam pelajarannya itu 2 jam pelajaran. Saya ini Mm-mm. lagi bingung, Bu. Saya mau praktek, itu kan materinya itu udah berdekatan antara pengenalan jenis-jenis tanaman obat, setelah itu langsung ke praktek. Jadi saya itu udah mikir-mikir, nanti takutnya pas observasinya itu molor, itu di entah-entah apa itu ada kegiatan yang di materi, sebenarnya materi di observasi itu kan materi pengenalan jenis-jenis tanaman obat. Terus saya takutnya biasanya kita di sekolah itu kan Bu ada kegiatan yang Mm-mm. tiba-tiba, Iya, akhirnya iya. takutnya nanti lari di itu apa itu namanya di prakteknya Bu. Kalau 2 jam pelajaran itu kan rasanya sulit mau diobservasi pas praktek di lapangan. Mm-mm. Kemudian saya juga bingung kalau ketika ingin menyampaikan materi ini kepada siswa saya. Saya ingin di modul ajar saya itu mempraktekkan apa yang kita dapatkan selama belajar di CGP ini. Saya ingin buat Iya. modul ajar yang di dalamnya ada KSE, kemudian Hmm. berdiferensiasi. Iya. Saya maunya ada di situ, Bu. Cuman setelah saya konsep ya, saya takut nanti tidak itu, Bu, Mm-mm. tidak pas jamnya. Oke. Kemudian saya ingin mempraktekkan beberapa model pembelajaran itu, Bu, agar dapat semuanya. Mm-mm. Oke, yang bisa saya tangkap ya dari cerita Ibu, eh, Ibu ini khawatir ya, khawatir karena minggu depan mau melaksanakan observasi, khawatirnya ada hal-hal yang mendadak sehingga tidak memungkinkan ya untuk melaksanakan observasi, dan kekhawatiran yang kedua untuk em, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi PSE ya, kekhawatiran kekhawatiran itulah ya Bu ya. Oke. Nah, dari pembicaraan kita nih, dari percakapan kita hari ini, Ibu pengennya dapat apa nih dari pembicaraan kita?
Saya itu pengennya nanti saya dapat mengalokasikan waktu 2 jam Mhm, pelajaran, kemudian di 2 jam pelajaran itu saya ingin mempraktekkan apa yang kita pelajari, yaitu pembelajaran diferensiasi yang memiliki mhm, strateginya itu ada berbasis konten, proses dengan produk. Kemudian saya juga ingin di dalam pembelajaran saya mempraktekkan PSE dengan mhm. model-model pembelajaran yang membuat siswa itu Mhm. aktif, Bu, senang. Iya. Nah, sekarang berdasarkan pengamatan Ibu ya, apakah dalam minggu ini, eee, ada kegiatan-kegiatan yang mendadak dan, sejauh mana sudah, pemahaman Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, PSE, yang akan Ibu terapkan nanti di pembelajaran Ibu ini? Yang pertama di sini kalau saya lihat jadwal, sepertinya sih tidak ada sih Bu, jadwal yang mendadak. Ada kegiatan-kegiatan setelah Mhm, Meet ini mungkin langsung belajar aktif. mhm, Kemudian kalau pembelajaran diferensiasi itu kan kita ingin mempersiapkan kebutuhan siswa belajar ya Bu. Oh ya, mungkin saya bisa mengelompokkan siswa terlebih nanti di dalam modul ajak saya akan mengelompokkan siswa terlebih dahulu ya Bu ya, setelah memberikan pertanyaan diagnostik. mhm, Kemudian kalau PSE-nya itu mungkin saya bisa lakukan di pembukaan ya Bu ya. Kemarin saya juga mhm, sudah sudah mulai mencari di mhm. YouTube tentang model-model pembelajaran. Ada itu Bu, satu model pembelajaran menurut saya sangat menarik ya Bu, selain diskusi, Mhm, di mana dia apa itu itu? Saya juga tidak tahu sih model pembelajaran apa ya, karena di situ dia berdiskusi, kemudian setelah berdiskusi, gurunya itu menampilkan seperti apa sih, teka-teki silang, cuman yang mencari Oh, apa itu, game, mencari heeh, game, Ibu, game tentang mhm, materi hari itu, kemudian di penutup pembelajaran apresiasinya itu mereka bermain mhm, bermain apa, bermain lingkaran, siapa yang oke. mendapatkan itu game kayaknya juga ya, bermain lingkaran, yang Mhm. mendapatkan pulpen, dia yang melakukan, eee, kesimpulan, menjawab beberapa pertanyaan. Oh, mhm. Jadi Mmm, oke, silakan boleh, Bu. iya, jadi kalau misalnya saya menerapkan itu, sepertinya kelas saya jadi asik ya, Bu, ya, sepertinya. Dan kalau Iya, saya menggunakan game itu nampaknya udah masuk ke mhm, berdiferensiasi ya, Bu, ya? iya. Nah, kalau dalam bayangan ya, Bu, ya, kalau kita Iya, bayangkan ya, namanya anak ya memang suka bermain. Berarti kalau kita, kaitkan dengan diferensiasi ya sesuai dengan minatnya, begitu ya kan, Bu, ya? iya, Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi nih, Bu. Saya ingin ini menguatkan tentang, kekhawatiran Ibu tentang, mmm, minggu depan yang ingin observasi. Eee, Minggu depan, untuk mata pelajaran prakarya ini dalam satu minggu itu ada berapa kali pertemuan, Bu? hanya satu Berarti kali berapa JP? pertemuan, Bu, 2 JP satu Oh, minggunya. mhm. Oh, satu minggunya satu kali saja. Apakah bisa misalnya untuk di pertemuan selanjutnya, kalau, eee, ada apa, adakah hal-hal apa, waktu yang lain sebagai alternatif apabila ada kegiatan-kegiatan mendadak, bisa tidak, Bu?
Kemungkinan saya akan menunggu minggu minggu selanjutnya, Bu. Karena Oke. Mhm, has itu tidak pernah ya, Bu, kalau apa namanya, mhm, misalnya minggu ini saya tidak jadi masuk, terus mau diganti mhm. di jam-jam lain itu tidak pernah terjadi. Paling saya Iya, akan iya. menunggu di minggu depannya lagi. Cuman nanti Oke. saya akan memastikan semoga Mhm, minggu depan itu tidak ada kegiatan untuk mhm, melakukan observasi sih yang menghalangi observasi dan saya bisa mhm. diobservasi pada jam yang sudah ditentukan. Oke. Berarti ada alternatifnya lah ya, Bu ya. Kalau Iya. seandainya kalau ada kegiatan yang mendadak, mungkin seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih dengan kekhawatiran Ibu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, PSE, dan model-model ajar. Nah, dalam bayangan Ibu, ya, setelah yang kita bahas tadi, seperti apa sih nanti eh, rancangan pembelajaran Ibu nanti sesuai dengan contoh yang sudah Ibu tonton ya, yang tadi game itu, apakah mungkin akan Ibu realisasikan juga ke rancangan pembelajaran Ibu nanti? Em, saya pikir saya akan merealisasikannya. Nanti saya akan Mhm, membuat modul ajar, menghitung alokasi waktunya, menyusun mhm. strategi-strategi di dalam modul ajar tersebut supaya apa yang sudah kita dapatkan bisa kita praktikkan, Bu. Oke, ada apakah tadi yang tentang apa ya? Tentang memetakan kebutuhan belajar, apakah itu nanti akan Ibu lakukan juga? Em, Iya, Bu. Soalnya kalau yang materinya ini kan di jenis-jenis Mhm, tanaman obat. Jadi saya mhm, ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa-siswa saya tentang jenis-jenis tanaman obat yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin pertanyaannya pun tidak terlalu panjang, hanya beberapa. Jadi mhm. dengan adanya pengetahuan awal tersebut, jadi Ya, saya bisa mengelompokkan nantinya. oke, oke. Nah, sekarang kita udah di akhir nih, Bu, di akhir pembicaraan. Nah, saya pengen tahu nih, dari pembicaraan kita pada hari ini, apa sih yang udah Ibu dapatkan? Em, saya itu jadi bisa itu berpikir bahwa nanti sebelum pelaksanaan observasi saya harus melakukan observasi ya Bu, dengan kepala sekolah saya Mhm, akan memastikan jadwal saya akan membuat modul ajar yang sesuai dengan alokasi waktu, saya akan menyusun strateginya dengan baik agar alokasi waktunya itu nanti tepat, tidak kelewatan. Kemudian saya juga menjadi rasanya eh, sudah menemukan jawaban yang sebelumnya saya itu sangat apa ya sangat-sangat bingung mau membuat cerita dengan siapa karena kalau tidak bertanya, tidak berbagi itu menurut saya mau menjawab sendiri apa yang kita pikirkan itu susah Ibu. Jadi dengan adanya coaching, adanya berbagi dengan Bu Nadia, saya menjadi rasa lega, dapat menemukan bagaimana nantinya saya akan merencanakan observasi saya. oke. Berarti setelah pembicaraan kita pada hari ini, Ibu merasa lega ya, Bu ya, merasa mendapatkan eh, terjawab
atas kekhawatiran Ibu ya, dengan apa, dengan observasinya ya, tanggal observasi yang sudah ditetapkan, dengan, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, PSE, yang akan, Ibu masukkan, Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran, dan model pembelajaran yang bervariatif, ya, Bu, ya. Nah, eee, untuk mencoba ya, Bu, untuk mencoba menerapkannya kapan nih, Bu? Untuk apa ya, ibaratnya, mmm, mau mencoba memasukkan PSE ini, diferensiasi ini, apakah itu rancangan pembelajarannya sudah dibuat, Bu? Mmm, rancangan pembelajarannya belum saya buat ya, Bu, karena saya harus apa itu namanya, memastikan, karena tadi saya kan bingung ya, Bu, Mhm. mau bagaimana. Jadi nanti malam saya akan merancang modulnya dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Saya akan memulai, kemudian ya saya akan memulainya dan mengatur modul tersebut agar sesuai dengan apa yang saya harapkan, Bu. Oke, nanti saya tunggu ya, Bu, ya, rancangan pembelajarannya yang menerapkan PSE ya, diferensiasi dengan model pembelajaran yang bervariatif. Kita boleh, berbincang kembali ya, coaching lagi ya. Saya ingin tahu nih rancangan pembelajaran Ibu, seperti apa. Saya rasa ini sangat menarik ya, Bu, karena, menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang, apa, memerhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Oke, ada lagi, Bu, yang ingin ditanyakan atau ingin Iya, Bu. diceritakan? Nanti, Bu, saya akan saya buat dulu modul ajak saya. Nanti saya akan itu ya, Hmm. saya share ya sama Ibu rancangan Oke, pembelajaran saya. ditunggu ya, Bu. Bolehlah juga Ibu kasih saya masukan kalau misalnya modul saya ini kurang. Dan mungkin untuk masalah ini udah sudah ya Bu, sudah bisa diatasi. Terima kasih banyak ya Bu Nadia telah meluangkan waktu untuk me me mengcoach saya, sehingga saya ini jadi lega sekali ya Bu Nadia, dari kebingungan-kebingungan yang beberapa hari ini saya pikirkan. Akhirnya setelah Mhm. kita berbagi, berbagi apa itu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu seperti ini, saya jadi menemukan jawabannya, Bu. Iya, terima kasih juga ya Bu Indah, sudah berbagi cerita dengan saya. Semoga, mmm, kebingungan-kebingungannya ya dapat teratasi dan pembelajarannya semakin menarik dan menyenangkan. Oke Iya, Bu, Bu. terima kasih. Makasih juga ya Bu Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.